Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya di sini selaku moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilman Mutakin. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu aplikasi penjualan toko pakaian Buati. Di sini kami merancang sebuah software untuk aplikasi penjualan pada kasir di toko pakaian Ibu Oti. Nah, di sini untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Kang Haris Maulana Nur Hakim, ada saya sendiri yaitu Hilman Mutakin, ada Kang Muhammad Padulo, ada Kang Muhammad Vito Firdaus, ada Kang Rama Agi Pratama dan Kang Yoramo Kurniawan Hia. Nah, di sini ada di kasus yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Rama Agi Pratama. Kepada Kang Rama Agi Pratama dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu pada kelompok kami di sini kami mengambil di kasus yaitu toko pakaian Ibu Oti, yaitu merupakan sebuah toko yang bergerak di bidang usaha pakaian yang menjual berbagai macam-macam pakaian dewasa, pakaian remaja, baju anak-anak, pakaian bayi, busana muslim, hingga aksesoris. Toko Ibu Oti diambil dari nama pemilik toko tersebut yaitu Ibu Oti. Ibu Oti adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang usaha pakaian yang mampu menambah banyak persediaan barang, mulai dari persediaan pakaian, aksesoris, sampai Ibu Oti mampu mendirikan beberapa cabang untuk toko pakaiannya. Toko Ibu Oti ini beralamatkan di Jalan Kantor Pos nomor 44, Enggarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, Indonesia. Bisa dilihat di samping merupakan toko dari toko pakaian Ibu Oti. Selanjutnya di sini ada dokumentasi produk apa yang dijual dari toko tersebut, diantaranya pakaian dewasa, pakaian anak-anak, hingga aksesoris. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, dapat kita lihat bahwa kita mengambil objek studi yaitu merupakan toko pakaian yang seiring berkembangnya waktu mengalami peningkatan yang begitu pesat. Nah, selanjutnya ada bab 1 nih yang melatar belakangi yaitu aplikasi ini dibuat. Bab 1 mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kang Muhammad Padulo. Kang Muhammad Padulo, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Bab 1 latar belakang. Dalam memasuki dunia globalisasi, manusia mengenal teknologi yang semakin maju untuk mempermudah melakukan berbagai kegiatan dalam aspek kehidupan. Terutama pada bidang bisnis atau usaha tentu akan memerlukan bantuan sistem informasi yang sudah terkomputerisasi agar membantu memudahkan dalam mengatur sebuah bisnis atau usaha yang semula pengolahan data masih dilakukan dengan cara manual dan akan diolah menjadi data yang sudah terkomputerisasi. Melihat hal itu, maka kita akan membangun sebuah sistem informasi penjualan dan pembelian produk berbasis desktop. Sehingga dengan adanya fasilitas belanja atau pembelian dapat membantu dan mempermudah dalam melakukan transaksi pembelian melalui sebuah aplikasi yang sudah terkomputerisasi dan dapat melihat produk-produk yang telah tersedia. Perkembangan persaingan dunia usaha penjualan pakaian pada saat ini berkembang pesat. Salah satunya pada toko pakaian Ibu Oti, setiap pencatatan transaksi dan laporan penjualan masih dilakukan secara tertulis, sehingga dapat menimbulkan terjadinya kehilangan data. Selain itu, setiap stok barang yang dibeli masih terdata secara manual dengan melakukan pendataan stok barang secara tertulis akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengetahui stok barang yang masih tersedia di toko penjualan dan pemilik toko yang memiliki karyawan yang terbatas yang menyebabkan transaksi penjualan menjadi kurang maksimal dalam pelayanan. Maka dari permasalahan yang ada diberikan solusi bahwa toko ini perlu sebuah aplikasi dari sistem lama yang masih dilakukan secara manual atau secara tertulis menjadi sistem yang terkomputerisasi yang bermanfaat dalam membantu dan menyelesaikan masalah dalam penanganan setiap transaksi yang terjadi di toko.
Sehingga perlu suatu aplikasi penjualan berbasis Java di toko IoT untuk mengatasi masalah tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul aplikasi penjualan pakaian berbasis Java pada toko IoT. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah aplikasi tersebut dapat karyawan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah persediaan barang atau stok barang? Yang kedua, seberapa besar pengaruh aplikasi penjualan terhadap kemampuan pencatatan transaksi dan laporan penjualan yang masih dilakukan secara manual? Yang ketiga, apa saja yang dapat dilakukan karyawan dalam menjaga aplikasi penjualan berbasis Java pada toko IoT? Tujuannya, sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan, tujuan perancangan aplikasi ini adalah yang pertama, untuk mempermudah mendapatkan informasi mengenai jumlah persediaan barang atau stok barang. Yang kedua, aplikasi ini sangat berpengaruh untuk mempermudah dan meminimalisir kesalahan atau kehilangan data transaksi penjualan toko IoT sehingga tenaga kerja dan penjualan di toko IoT bisa maksimal. Yang ketiga, dengan menjalankan aplikasi penjualan sesuai dengan arahan dan fungsi dari setiap tampilan yang ada pada aplikasi penjualan berbasis Java pada toko IoT. Untuk manfaatnya, hasil dari pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi mahasiswa bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dalam melakukan penelitian dan juga dapat dijadikan untuk referensi penelitian. Yang kedua, bagi pemilik toko dapat meningkatkan kinerja dalam melakukan manajemen penjualan pakaian di toko IoT. Yang ketiga, dengan adanya aplikasi ini, proses transaksi yang terjadi menjadi terkomputerisasi dan tidak perlu lagi dilakukan secara manual. Yang keempat, dengan adanya sistem laporan yang terkomputerisasi, diharapkan transaksi penjualan dan stok barang yang terjadi di toko IoT bisa lebih efisien dan tidak memakan waktu. Ruang lingkup, masalah yang akan dibahas pada penelitian dibatasi seputar hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas pengolahan data di toko IoT. Antara lain, yang pertama, menggunakan NetBeans 8.2 dengan IDE sebagai bahasa pemrograman Java. Yang kedua, menggunakan database SQL dan XAMPP. Yang ketiga, proses terjadi transaksi penjualan dilakukan secara terkomputerisasi. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Kang Muhammad Fadulo, atas pemaparan materinya dari mulai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, hingga ke ruang lingkupnya. Nah, di sini ada bab 2 yaitu mengenai landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori yang akan diambil untuk perancangan aplikasi yang kita buat. Yang pertama di sini ada pengertian aplikasi berbasis desktop, di mana di dalamnya terdapat beberapa definisi aplikasi menurut para ahli dan juga beberapa definisi aplikasi desktop menurut para ahli. Kemudian kita membuat kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan oleh ahli tersebut. Nah, kemudian landasan teori yang kedua di sini ada Java NetBeans IDE, di mana di sini ada pengertian dari mulai Java, ada pengertian dari mulai NetBeans IDE itu sendiri. Di sini semua pengertian berdasarkan landasan para ahli yang kita dapatkan beberapa mulai dari sumber yang dapat kita percaya atau sumber yang kredibel. Dan yang ketiga di sini ada sistem database. Nah, di sini ada pengertian sistem database itu sendiri menurut para ahli. Dari semua yang ada di landasan teori, kita mengambil 3 landasan teori menurut para ahli, kemudian kita simpulkan menurut pemikiran dari kelompok kita. Nah, mungkin bisa di next, Kang. Nah, untuk bab 3 selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu yang bernama Kang Haris. Nah, di sini yang pertama ada flowchart, itu akan dijelaskan oleh rekan saya Kang Haris. Kemudian yang kedua di sini ada perancangan database
yang akan dijelaskan nanti oleh saya sendiri, dan kemudian ada yang terakhir yaitu mockup yang akan dijelaskan kembali oleh rekan saya yaitu Kang Haris. Maka untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan Kang Haris untuk memaparkan materinya. Oke, baik, terima kasih sebelumnya untuk moderator. Oke, di flowchart di bab 3 ini pertama untuk masuk ke aplikasi kita akan mulai. Setelah mulai kita akan disajikan home screen di home. Nah, setelah home akan muncul from login. Di from login kita bisa ada dua pilihan yaitu login atau register. Jika ingin register maka ke register, lalu disajikan from register. Untuk di register harus memasukkan ID, nama, username, password, dan juga confirm password. Setelah itu regis. Jika ingin login maka ke login, lalu akan disajikan untuk memasukkan username dan password. Setelah login akan masuk ke menu utama. Di menu utama ada pilihan develop, ada help, lalu ada home, ada pelanggan, ada barang, pembelian, penjualan, laporan, dan juga logout. Oke, lalu di pertama kita masuk ke penjelasan from data pelanggan. Di from data pelanggan ada data pelanggan, di mana di from data pelanggan akan disajikan beberapa tombol tambah, itu untuk menambah data, untuk masukkan ID pelanggan, nama, nomor telepon, dan juga alamat. Edit, untuk mengedit data yaitu pilih data terlebih dahulu, lalu harus masukkan ID pelanggan, nama atau nomor telepon atau alamat yang ingin diedit. Setelah itu edit data. Tombol hapus, untuk menghapus data, pertama pilih data lalu hapus data. Itu untuk mencari data. Cek. Pertama untuk mencari data perlu masukkan ID pelanggan atau nama pelanggan atau alamat. Selanjutnya ada from data barang. Di from data barang akan disajikan data barang yang ada beberapa tombol, yaitu refresh untuk merefresh data barang, tombol tambah untuk menambah data barang. Jika ingin menambah data barang maka harus memasukkan kode barang, nama barang, ukuran, harga beli, harga jual, dan juga stok. Lalu ada tombol edit yang berfungsi untuk mengedit data. Jika ingin mengedit data maka harus pilih data, lalu bisa mengedit kode barang atau nama barang atau ukuran atau harga beli atau harga jual atau stok. Tombol hapus untuk menghapus data, fungsinya untuk menghapus data. Pertama pilih data lalu hapus data. Tombol clear untuk membersihkan kolom-kolom setelah memasukkan data-data. Tombol cari untuk mencari data. Untuk mencari data bisa memasukkan kode barang atau nama barang atau ukuran atau harga beli atau harga jual atau stok. Selanjutnya transaksi pembelian. Di transaksi pembelian ada beberapa tombol, yaitu tambah untuk menambah data. Untuk menambah data bisa masukkan nomor pembelian, tanggal beli, kode barang, nama barang, ukuran, harga beli, dan juga jumlah. Tombol edit untuk mengedit data. Untuk mengedit data pertama harus pilih data, lalu bisa edit nomor pembelian atau tanggal beli atau kode barang atau nama barang
atau ukuran, atau harga beli, atau jumlah. Tombol hapus untuk menghapus data, pertama harus pilih data, lalu hapus data. Tombol clear untuk membersihkan kolom-kolom, nomor pembelian, tanggal beli, kode barang, nama barang, ukuran barang, harga beli, jumlah, total harga. Tombol cari untuk mencari, bisa memasukkan nomor pembelian atau tanggal beli atau kode barang atau nama barang atau ukuran atau harga beli atau jumlah. Di form laporan ada beberapa pilihan di menu laporan, yaitu yang pertama pelanggan. Jika masuk ke pilihan pelanggan, maka akan masuk ke tampilan form laporan pelanggan. Di sana disajikan data-data laporan pelanggan, bisa dicetak. Jika dicetak maka akan keluar hasil cetak laporan pelanggan. Lalu ada barang, akan menampilkan form laporan barang. Disajikan tombol cetak untuk mencetak laporan barang. Lalu ada pembelian, yang akan menampilkan form laporan pembelian, yang disajikan tombol cetak yang akan mencetak laporan pembelian. Lalu ada penjualan, yang akan disajikan tampilan form laporan penjualan, lalu disajikan tombol cetak untuk mencetak laporan penjualan. Lalu ada pendapatan, akan disajikan tampilan form laporan pendapatan, lalu disajikan tombol hitung untuk menghitung keuntungan dari penjualan. Lalu ada tombol tambah untuk menyimpan data ke database. Lalu ada tombol cetak untuk mencetak laporan pendapatan. Lalu ada login, yang akan disajikan tampilan form laporan login, yang disajikan tombol cetak dan untuk menghasilkan cetak laporan login. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya yaitu ada perancangan database. Nah, perancangan database yang akan saya jelaskan. Di sini yang pertama yaitu ada tabel login. Di sini tabel login digunakan sebagai data hak akses ke dalam aplikasi. Di tabel login ini terdapat ada nama field, yaitu ada ID, username, dan password, di mana keterangan ID sebagai primary key-nya untuk memanggil pada from database ini. Selanjutnya ada tabel pelanggan. Nah, tabel pelanggan digunakan sebagai penyimpanan data pelanggan yang diinputkan oleh admin ke dalam aplikasi. Pada tabel pelanggan ini ada yang dinamakan, yaitu yang pertama ada ID pelanggan, nama, no HP, dan juga alamat, di mana di sini ID pelanggan sebagai primary key-nya. Dan yang ketiga di sini ada tabel data pelanggan, tabel data barang. Nah, di sini tabel data barang digunakan sebagai penyimpanan data barang yang diinputkan oleh admin atau petugas ke dalam aplikasi, di mana di dalam tabel data barang tersebut terdapat ada yang pertama ada kode barang, nama barang, ukuran, harga beli, harga jual, dan stok, di mana kode barang sebagai primary key-nya. Nah, di sini yang keempat ada tabel pembelian. Tabel pembelian digunakan sebagai penyimpanan data pembelian yang diinputkan oleh user atau admin ke dalam aplikasi. Di sini tabel pembelian diisi dengan nomor pembelian, tanggal beli, kode barang, nama barang, ukuran, harga beli, jumlah, dan total harga. Di sini no pembelian sebagai primary key-nya. Yang kelima di sini ada tabel penjualan. Tabel penjualan digunakan sebagai penyimpanan data penjualan yang diinputkan oleh user atau karyawan ke dalam aplikasi. Nah, di dalam aplikasi atau di dalam tabel penjualan ini ada beberapa field. Yang pertama ada nomor penjualan, ada tanggal jual,
ada pelanggan, ada kode barang, nama barang, ukuran, harga jual, jumlah, total harga, bayar, dan kembalian. Di mana pada tabel penjualan ini, nomor penjualan yaitu sebagai primary key-nya. Nah, yang keenam ada tabel pendapatan. Di sini tabel pendapatan digunakan sebagai penyimpanan data pendapatan keuangan yang diinputkan oleh admin atau lebih tepatnya kepada laporan. Di sini bisa dilihat di tabel pendapatan ada 3 field. Yang pertama ada pengeluaran, ada pemasukan, dan juga pendapatan yang nantinya bisa dicetak oleh user atau adminnya. Nah, mungkin untuk tampilan database dicukupkan sekian. Selanjutnya yaitu ada mockup yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kang Haris Maulana Nur Hakim. Kang Haris Maulana Nur Hakim, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baik, langsung saja ke penjelasan. Pertama kita akan masuk ke penjelasan tampilan menu home. Di menu home ada label digunakan untuk nama, aplikasi, alamat, dan juga tanggal atau jam. Lalu juga ada progress bar digunakan untuk loading ke menu selanjutnya. Lalu ada tampilan menu login di mana ada label yang digunakan untuk username dan password. Lalu ada text field digunakan untuk menginput username. Ada password field yang juga digunakan untuk menginput password. Lalu ada button yang digunakan untuk tombol-tombol login dan register. Lalu tampilan menu registrasi. Lalu ada label digunakan untuk ID, nama, username, password, dan juga confirm password. Ada text field digunakan untuk menginput ID, nama, dan juga username. Ada password field digunakan untuk menginput password dan juga confirm password. Lalu ada button digunakan untuk tombol login dan juga register. Selanjutnya ada tampilan menu utama. Di menu utama ada label digunakan untuk nama, aplikasi, alamat, dan juga tanggal jam. Lalu ada toolbar digunakan untuk tombol developer dan juga help. Lalu ada button digunakan untuk tombol home, pelanggan, barang, pembelian, penjualan, laporan, dan juga logout. Selanjutnya ada tampilan menu developer di mana ada label digunakan untuk nama, npm, dan juga tanggal dan jam. Lalu ada toolbar digunakan untuk tombol home. Selanjutnya ada tampilan menu help. Di menu help ada label digunakan untuk nama, aplikasi, dan juga tanggal atau jam. Lalu ada button digunakan untuk tombol web, WhatsApp, email, dan juga Facebook. Selanjutnya ada tampilan menu data pelanggan. Di menu data pelanggan ada label digunakan untuk ID pelanggan, nama, nomor HP, alamat, dan juga tanggal atau jam. Ada menu bar digunakan untuk tombol home, master, transaksi, dan juga laporan. Ada text field digunakan untuk menginput ID pelanggan, nama, nomor HP, alamat, dan juga pencarian. Ada button digunakan untuk tombol tambah, edit, hapus, dan juga cari. Juga ada JTable digunakan untuk menampilkan data pelanggan. Selanjutnya ada tampilan menu data barang. Ada label digunakan untuk kode barang, nama barang, ukuran, harga beli, harga jual, stok, dan juga tanggal atau jam. Ada menu bar digunakan untuk tombol home, master, transaksi, dan laporan. Ada text field digunakan untuk menginput kode barang, nama barang, ukuran, harga beli, harga jual, stok, dan juga pencarian. Ada button digunakan untuk tombol refresh, tambah, edit, hapus, clear, dan juga cari. Ada JTable digunakan untuk menampilkan data barang. Selanjutnya ada tampilan menu transaksi pembelian, di mana ada label digunakan untuk nomor pembelian, tanggal beli, kode barang, nama barang, ukuran, harga beli, jumlah, total harga, dan juga tanggal atau jam. Ada menu bar digunakan untuk tombol home, master, transaksi, dan juga laporan. Ada text field digunakan untuk menginput nomor pembelian, kode barang, nama barang, harga beli, jumlah, total, dan juga pencarian. Ada date user digunakan untuk menginput tanggal beli.
Ada combo box digunakan untuk memilih ukuran. Ada button digunakan untuk tombol tambah, edit, hapus, clear, dan juga cari. Ada G-table digunakan untuk menampilkan data pembelian. Ada tampilan menu transaksi penjualan di mana ada label digunakan untuk nomor penjualan, tanggal beli, pelanggan, kode barang, nama barang, ukuran, harga jual, jumlah, total harga, uang, bayar, kembalian, dan juga tanggal dan atau jam. Ada menu bar digunakan untuk tombol home, master, transaksi, dan juga laporan. Ada text field digunakan untuk menginput nomor penjualan, pelanggan, kode barang, nama barang, harga jual, jumlah, total harga, uang bayar, kembalian, dan juga pencarian. Ada J-date chooser digunakan untuk menginput tanggal jual. Ada combo box digunakan untuk memilih ukuran. Ada button digunakan untuk tombol edit, hapus, clear, dan juga cari. Ada J-table digunakan untuk menginput menampilkan data penjualan. Selanjutnya ada tampilan menu laporan pelanggan di mana ada label digunakan untuk laporan pelanggan dan juga tanggal atau jam. Ada menu bar digunakan untuk tombol home. Ada G-tool panel digunakan untuk from pelanggan, barang, pembelian, penjualan, pendapatan, dan juga login. Ada J-table digunakan untuk menampilkan data pelanggan dan juga ada button digunakan untuk tombol cetak. Selanjutnya ada tampilan menu laporan barang di mana ada label digunakan untuk laporan barang dan tanggal jam. Ada menu bar digunakan untuk tombol home. Ada G-tool panel digunakan untuk from pelanggan, barang, pembelian, penjualan, pendapatan, dan juga login. Ada J-table digunakan untuk menampilkan data barang. Ada button digunakan untuk tombol cetak. Selanjutnya ada tampilan menu laporan pembelian di mana ada label digunakan untuk laporan pembelian dan juga tanggal atau jam. Ada menu bar digunakan untuk tombol home. Ada J-table panel digunakan untuk from pelanggan, barang, pembelian, penjualan, pendapatan, dan juga login. Ada J-table digunakan untuk menampilkan data pembelian. Ada button digunakan untuk tombol cetak. Selanjutnya ada tampilan menu laporan penjualan di mana ada label digunakan untuk laporan penjualan dan juga tanggal atau jam. Ada menu bar digunakan untuk tombol home. Ada G-table pen digunakan untuk from pelanggan, barang, pembelian, penjualan, pendapatan, dan juga login. Ada J-table digunakan untuk menampilkan data penjualan, juga ada button digunakan untuk tombol cetak. Selanjutnya ada tampilan menu laporan pendapatan di mana ada label digunakan untuk data pendapatan, keuangan, pengeluaran, pemasukan, pendapatan, dan tanggal atau jam. Ada text field digunakan untuk menginput pengeluaran, pemasukan, dan juga pendapatan. Menu bar digunakan untuk tombol home. Ada J-table pen digunakan untuk from pelanggan, barang, pembelian, penjualan, pendapatan, dan juga login. Ada J-table digunakan untuk menampilkan data pelanggan, keuangan. Ada button digunakan untuk tombol tambah dan juga cetak. Selanjutnya ada yang terakhir tampilan menu login di mana ada label digunakan untuk laporan login dan juga tanggal, jam. Ada menu bar digunakan untuk tombol home. Ada J-table pen digunakan untuk from pelanggan, barang, pembelian, penjualan, pendapatan, dan juga login. Ada J-table digunakan untuk menampilkan data login. Ada button digunakan untuk tombol cetak. Baik, langsung masuk ke tampilan menu struk. Di menu struk tampilannya sudah jelas, ada nama, pakaian Ibu Oti, ada alamat, lalu ada nomor transaksi, tanggal, lalu ada nama barang, harga, jumlah, dan total, lalu ada bayar, kembalian, dan juga ucapan terima kasih.
Terima kasih Kang Haris atas pemaparan dari bab 3, yaitu mengenai tentang diagram alur, mulai dari flowchart, mungkin perancangan database, dan juga yang terakhir yaitu mockup dari tampilan aplikasinya. Nah, selanjutnya yaitu bab 4, di mana semua itu diimplementasikan di bab 4 ini. Nah, bab 4 mengenai implementasi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kang Ramo. Kang Yoramo, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih dari moderator. Di sini bab 4 implementasi, di mana di sini terdapat ada login string pada sebuah aplikasi. Hal ini merupakan login string yang ditampil sebelum membuka aplikasi. Next. Pada halaman ini, user akan diminta untuk login terlebih dahulu. User harus memasukkan username di text file username dan password pada text file password. Jika username sama password benar, maka login akan berhasil. Jika user memasukkan username dan password yang salah, maka muncul notifikasi seperti di atas. Pada halaman ini, user akan melakukan pembuatan akun baru untuk bisa login ke dalam aplikasi tersebut, yaitu form register. Pada halaman ini, user dapat mengakses sebuah form yang ada pada menu utama, yaitu menu utama seperti ini, menu utama pada sebuah aplikasi, di mana terdapat bagian form pelanggan, form barang, form pembelian, form penjualan, form laporan, dan logout. Pada halaman ini terdapat developer, berisi foto, nama, dan NPM mahasiswa Institut Bandung Teknik Informatika yang telah melakukan penelitian dalam membuat sebuah aplikasi di toko IBOT tersebut. Pada halaman ini terdapat beberapa sebuah aplikasi untuk menghubungi apabila user mengalami kesusahan atau membutuhkan bantuan. Jika user membutuhkan bantuan, maka akan mengklik salah satu aplikasi di atas, yaitu WhatsApp, Gmail, dan Facebook untuk bisa menghubungi seorang koordinator. Di form pelanggan, pada halaman ini terdapat ID pelanggan, nama, nomor HP, dan alamat, serta tombol tambah untuk menambah data pelanggan pada tabel di bawah dengan mengisi form di atas. Tetapi ID pelanggan akan otomatis akan muncul di tabel bawah jika menambahkan data yang baru. Tombol edit, apabila data pelanggan terdapat sebuah masalah atau tidak sesuai, maka diklik lebih dulu pada tabel di bawah, maka otomatis akan muncul di bagian form di atas. Maka edit bagian mana yang akan diedit di atas. Jika sudah, maka klik lagi tombol tambah, maka selesai. Tombol hapus, untuk menghapus data pelanggan yang tidak digunakan lagi, caranya klik data pelanggan di tabel bawah, lalu klik hapus, maka otomatis data akan terhapus, maka selesai. Tombol cari, untuk mencari sebuah data pelanggan, bisa juga dicari dengan mengklik di sebelah tombol kanan. Contoh dicari pelanggan dengan menggunakan ID maupun nama pelanggan. Di form pembelian terdapat yaitu tombol refresh dan tombol tambah, tombol edit, tombol hapus, tombol clear, dan tombol cari. Di form penjualan terdapat total harga, total reset, tombol reset, tombol tambah, edit, tombol clean, tombol hapus, tombol clear, tombol cari, dan tombol print. Pada halaman ini berisi ID pelanggan, username, serta password pelanggan. Pada halaman ini juga bisa dicetak dengan mengklik tombol cetak. Pada halaman ini berisi form pengeluaran, pemasukan, tombol hitung, serta total pendapatan pada setiap keluarnya pendapatan atau masuk. Maka muncul
hasil di setiap per bulan, per minggu, dan per hari. Di sini terdapat cetak laporan pelanggan. Pada halaman ini berisi form pengeluaran pemasukan tombol hitung, total pendapatan pada setiap keluarnya. Pada halaman ini terdapat struk belanja. Sudah jelas seperti gambar di atas. Terima kasih kepada rekan saya, Yoramo, yang telah memaparkan mengenai implementasi pada bab 4. Selanjutnya yaitu ada demo aplikasi yang akan dilakukan oleh rekan saya, Kang Rama Agi Pratama. Kepada Kang Rama Agi Pratama, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah kami rancang, yaitu toko pakaian Ibu Ati. Nah, untuk yang pertama ini merupakan loading screen, di mana ada judul toko pakaian Ibu Ati dan alamat serta deskripsi tentang toko pada Ibu Ati. Nah, setelah tadi loading screen, maka lanjut ke tampilan form login. Untuk form login di sini kita coba masukkan akun yang salah dulu. Misalkan username-nya Rama, password-nya Rama 123. Kita klik login. Maka akan muncul pemberitahuan masukkan username dan password salah. Karena pada menu ini belum mempunyai akun. Kita klik registrasi dulu. Nah, pada menu registrasi di sini dimasukkan yaitu nama, username, password, dan password. Misalkan dengan nama Rama Agi Pratama, username-nya Rama, untuk password-nya yaitu Rama 123. Untuk password harus sama dengan password yang di atas, yaitu Rama 123. Maka klik register, buat akun berhasil. Nah, setelah membuat akun di menu form register, selanjutnya akan masuk dengan akun yang barusan dibuat, yaitu dengan username Rama dengan password Rama 123. Login berhasil. Maka otomatis masuk ke menu home. Pada menu home di sini ada beberapa tombol, yaitu tombol pelanggan, barang, pembelian, penjualan, laporan, dan logout. Dan juga ada toolbar, yaitu menu developer dan help. Pada menu developer di sini merupakan pembuat atau pengembang dari sebuah aplikasi ini, yaitu ada Haris Maulana, Hilman Mutakin, Abdullah, Muhammad Pito, Rama Agi Pratama, saya sendiri, dan Yoramo. Ada juga tombol kembali. Selanjutnya ada toolbar kepada menu help, yang dimana untuk pusat bantuan ini ada penjelasan atau pemaparan dari setiap formnya, yaitu tentang menu utama, menu pelanggan, menu barang, pembelian, penjualan, laporan, dan logout. Dan ada juga seperti kontak untuk menghubungi pihak yang bertanggung jawab pada aplikasi ini apabila terdapat beberapa kesalahan pada program ini. Selanjutnya kita kembali. Nah, untuk selanjutnya kita ke menu pelanggan. Di menu pelanggan ini terdapat ada beberapa text field, yaitu ID pelanggan, nama, nomor HP, dan alamat. Dan di bawah ada juga data pelanggan, dan juga ada tombol tambah, tombol edit, hapus, dan pencarian. Langsung saja, misalkan kita mau menambahkan pelanggan, contohnya atas nama Hilman Mutakin dengan nomor HP 081 223 258 587 dengan alamat di Bandung.
Maka kita klik tombol tambah. Selanjutnya data berhasil ditambah. Nah, untuk data tadi berhasil ditambahkan ini seperti yang ada di tabel pelanggan, Hilman Mutakin, alamat Bandung. Untuk tombol edit, kita bisa mengedit dengan klik dulu pada tampilan pelanggan. Misalkan mau mengedit alamatnya menjadi Bekasi. Kita klik tombol edit. Edit data berhasil. Maka tampilan pada tabel pelanggan menjadi berubah, yaitu yang tadinya alamatnya Bandung menjadi Bekasi. Di sini ada juga tombol hapus yang dimana menghapus data pelanggan. Misalkan kita mau menghapus yang ini regional. Data terhapus. Selanjutnya ada pencarian. Untuk pencarian ini kita dengan kata kunci nama dan ID pelanggan. Misalkan mau mencari atas nama Ayu. Nah, maka yang muncul akan data Ayu. Dan juga bisa menggunakan ID pelanggan misalkan 003 atau 02. Nah, maka data akan muncul nama Risan. Untuk selanjutnya, nah di sini juga ada menu item, ada master, transaksi, dan laporan. Masing-masing ini bisa langsung ke menu pelanggan. Misalkan kita langsung ke menu barang. Pada menu barang ini tidak beda jauh sama menu pelanggan. Di sini kita memasukkan yang pertama itu nama barang. Misalkan nama barangnya baju koko anak. Dengan ukuran M. Selanjutnya kita inputkan harga beli misalkan 120.000 dengan harga jual 150. Dengan stok misalkan 50 barang. Kita tambah, maka data barang yang diinputkan telah masuk ke data atau tabel barang. Selanjutnya kita akan mencoba mengedit data barangnya, misalkan ingin mengubah ukurannya yang tadinya M menjadi XL. Kita klik tombol edit, maka edit data berhasil. Bisa dilihat di sini untuk ukurannya menjadi XL yang tadinya M. Ini ada juga tombol hapus untuk menghapus data barang. Selanjutnya untuk meng-clear, bisa diklik tombol clear untuk menghapus file-file yang ada di atas. Dan ada pencarian. Untuk pencarian ini kata kuncinya sama seperti yang sebelumnya, yaitu nama barang dan kode barang. Misalkan kita mau mencari kemeja. Nah, maka akan muncul barang kemeja sesuai data pencarian. Selanjutnya ke menu pembelian. Pada menu pembelian ini terdapat beberapa elemen, diantaranya nomor pembelian, tanggal beli, kode barang, nama barang, ukuran, harga beli, jumlah, dan total harga. Dan juga ada tabel, yaitu data dari pembelian tersebut. Kita misalkan mau melakukan pembelian barang. Untuk nomor pembelian ini diisi otomatis, untuk tanggal juga otomatis, dan juga bisa edit sesuai apa yang kita inginkan. Misalkan kode barang, nah bisa diklik, ada tombol search atau pencarian, dan juga di sini muncul barang-barang yang telah diinputkan dari form sebelumnya. Misalkan kita mau melakukan pembelian mini dress. Nah, untuk nama barang, ukuran, dan harga beli ini diisi otomatis. Pas mengklik barang, maka akan muncul otomatis. Selanjutnya masukkan jumlah, kita mau misalkan membeli 2. Nah, untuk total harga pun otomatis, yang dimana untuk harga beli dikali dengan jumlah. Untuk harganya 140
Untuk jumlah belinya 2, yaitu menjadi 280 kita tambah. Data berhasil ditambah. Untuk tombol edit sama halnya, kita klik dulu. Nah, kita akan mengedit data pembelian. Misalkan yang tadinya jumlahnya 2 akan menjadi membeli 1. Nah, otomatis juga untuk total harga berubah. Kita edit. Nah, maka data barang tersebut berhasil diedit. Untuk selanjutnya, tombol hapus. Kita klik dulu data yang mau dihapus, misalkan mau menghapus legging, kita klik, kita hapus. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Untuk selanjutnya di menu pencarian ini kita mau mencari barang dengan kata kuncinya yaitu nama barangnya itu sendiri. Misalkan kita mau mencari mini dress. Nah, maka akan muncul data pembelian dengan nama barang mini dress. Untuk tombol clear ini bisa meng-clear text fill yang ada di samping, maka akan membersihkan. Untuk selanjutnya ke form penjualan. Untuk form penjualan ini ada perbedaan yang dimana ada masukkan uang bayar dan nanti uang kembalian, dan juga ada tombol print. Langsung saja kita melakukan pembelian. Misalkan di sini kita terlebih dahulu memasukkan pelanggan yang ada di form pelanggan yang sebelumnya. Misalkan kita mau melakukan penjualan yaitu Hilman Mustaqim dengan kode barang, misalkan mau Ruby. Nah, untuk penjualan ini juga untuk kode barang dan nama barang dan ukuran dan harga jual otomatis. Misalkan mau beli 2, 750.000 dikali 75.000 dikali 2 menjadi 150.000. Kita dengan melakukan uang pembayaran misalkan 200.000. Dan kemudian 50.000 kita tambah. Nah, data yang barusan langsung muncul ke data penjualan yang ada di samping ini. Selanjutnya kita bisa di print. Nah, maka muncul cetak dari toko Ibu Otih tersebut. Ini merupakan struk pada toko pakaiannya, ada nama toko, alamat, struk pembelanjaan, nomor transaksi, tanggal, nama barang, harga, jumlah, total, uang bayar, dan uang kembalian. Untuk selanjutnya kita juga bisa menghapus. Misalkan kita menghapus data penjualan ini, data berhasil dihapus. Nah, maka data yang pada di menu data penjualan ini akan terhapus dan juga di database-nya. Untuk selanjutnya ke menu laporan. Pada menu laporan ini di sini ada beberapa elemen, diantaranya laporan pelanggan, laporan barang, laporan pembelian, laporan penjualan, laporan pendapatan, dan laporan login. Untuk laporan pelanggan kita bisa dicetak, misalkan ini laporan pelanggan. Nah, maka akan muncul cetak laporan pelanggan. Untuk barang sama, bisa dicetak, ini sesuai data barang yang telah diinputkan pada form barang yang sebelumnya. Dan untuk pembelian, nah pada menu laporan ini ada pembelian dan penjualan, yang dimana kita diharuskan untuk melakukan pencarian untuk tanggalnya dan bulannya. Misalkan kita mau melakukan pencarian data pembelian dari tanggal 1 sampai tanggal berapa ya, misalkan dari tanggal 12. Nah, ini kan sebelum melakukan pencarian, sebelum kita klik cari. Nah, setelah diklik cari, maka data akan berubah, yang dimana untuk data pencarian pembelian ini yang tadi inputkan dari
bulan Juli tanggal 1 sampai Juli tanggal 12 nih. Ini merupakan data yang telah dicari. Kita bisa cetak. Nah, ini merupakan data pencarian sesuai tanggal. Selanjutnya ada data penjualan. Nah, untuk data penjualan ini sendiri sama halnya sesuai dengan pencarian dari tanggal yang kita inginkan. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Maka akan muncul ini total penjualan pada tanggal 12. Ada 1. Kita cetak. Nah, ini data penjualan pada tanggal 12 bulan 7. Selanjutnya ada pendapatan. Untuk pendapatan ini tersendiri sesuai tanggal ya, sesuai tanggal yang telah diinputkan di atas. Nih, tanggal 1 sampai tanggal 12. Nah, untuk di sini ada tekstil pengeluaran dengan jumlah 690.000 dan pemasukan dengan jumlah 145.000, yang dimana untuk pengeluaran ini diambil dari total pembelian jumlah keseluruhan. Ini dijumlahkan maka dapat pengeluaran. Untuk penjualan juga sama, di sini dari total harga dari penjualan. Nah, untuk menghitung kita klik tombol hitung, maka akan muncul otomatis total pendapatan yang dimana ini min 545.000, yang dimana pengeluaran lebih besar daripada pemasukan atau penjualan. Kita bisa tambah data berhasil, yang dimana untuk data ini, data pendapatan langsung masuk ke database dan kita juga bisa cetak. Nah, ini merupakan data laporan keuangan pendapatan pada toko Ibu Wati, di mana sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Di sini juga ada laporan login. Untuk laporan login ini, siapa saja yang masuk atau yang memakai pada aplikasi ini. Yang pertama ada admin, petugas, dan Rama yang barusan saya masukkan tadi. Kita cetak. Nah, berikut laporan login. Mungkin untuk penjelasan aplikasi dicukupkan sekian. Selanjutnya kita ke logout. Untuk logout ini untuk keluar dari aplikasi. Nah, maka akan muncul tampilan selamat datang lagi atau awal program. Selanjutnya kita akan melihat ke database-nya. Untuk database di sini ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel barang, tabel login, tabel pelanggan, tabel pembelian, tabel pendapatan, dan tabel penjualan. Nah, kita ke tabel barang. Di sini merupakan data barang yang telah diinputkan pada menu barang. Ada juga tabel login yang telah diinputkan pada user, tabel pelanggan, tabel pembelian, dan tabel pendapatan dengan harga, pengeluaran, pemasukan, juga keuntungan dari toko Ibu Wati. Dan terakhir ada penjualan, tabel penjualan pada toko Ibu Wati. Mungkin sekian dari presentasi demo aplikasi yang bisa saya dapat dipaparkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Rama Agi Pratama atas pemaparan materi atau demo aplikasi yang telah Kang Rama Agi sampaikan. Mungkin itu gambaran dari aplikasi yang kita buat atau proyek yang telah kita buat. Nah, terakhir di sini ada bab 5. Bab 5 ini mengenai kesimpulan yang akan dijelaskan atau dibacakan oleh rekan saya, Kang Muhammad Pito. Kang Muhammad Pito, dipersilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih kepada moderator ya. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 yaitu tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan ini setelah selesai melakukan penelitian dan melalui hasil pengujian yang telah dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa pembuatan aplikasi penjualan pakaian pada toko pakaian Ibu Oti dapat membantu permasalahan sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi ini, yaitu meliputi yang pertama ada pembuatan aplikasi penjualan pakaian pada toko pakaian Ibu Oti berbasis aplikasi. Aplikasi ini sengaja dibuat untuk memudahkan proses pengolahan penjualan di toko pakaian Ibu Oti. Lalu yang kedua, menurut pengelola sistem, aplikasi ini dapat membantu dalam pengolahan data penjualan, data barang, dan data pembayaran, sehingga dapat dikatakan proses penginputan dan segala penggunaan aplikasi yang telah dibuat ini tergolong mudah dan cepat. Lalu yang ketiga ada aplikasi toko pakaian Ibu Oti dapat membantu mempermudah customer yang sewaktu-waktu dapat diakses dengan mudah asal terdapat koneksi internet. Setelah saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Kang Muhammad Pito atas pemaparannya. Mungkin berikut ada dokumentasi dari kelompok kita. Dan yang selanjutnya ada teks wawancara mengenai proyek yang kita buat, yaitu pada toko pakaian Ibu Oti. Nah, mungkin dari awal, dari mulai kita menjelaskan dari studi kasus dari toko pakaian Ibu Oti sampai kepada kesimpulan, dapat kita presentasikan dan juga kita implementasikan apa saja yang menjadi teori, landasan teori, kemudian apa saja yang menjadi diagram alir, dari mulai flowchart-nya, dari mulai perancangan database dan juga mockup-mockupnya, dan kemudian diimplementasikan di bab 4 tersebut, dan maka terbentuklah sebuah aplikasi, yaitu toko aplikasi penjualan toko pakaian Ibu Oti yang berbasis Java NetBeans. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin mohon maaf kalau ada salah kata atau kata-kata yang kurang dimengerti. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.